Teman-teman, pernahkah kalian memperhatikan garis-garis unik di ujung jari kalian? Nah, garis-garis ini disebut sidik jari. Sidik jari itu seperti tanda pengenal alami yang kita punya sejak lahir loh. Setiap orang punya sidik jari yang berbeda-beda, bahkan untuk saudara kembar identik sekalipun. Karena keunikannya ini, sidik jari telah lama digunakan untuk mengenali seseorang, misalnya untuk menandatangani dokumen penting atau melacak penjahat. Sekarang, dengan teknologi yang semakin canggih, sidik jari juga digunakan untuk hal-hal yang lebih modern, seperti membuka kunci ponsel atau untuk transaksi keuangan. Hebat ya, sidik jari kecil ini ternyata punya peran penting dalam hidup kita. Tahukah kalian, sidik jari sudah mulai terbentuk sejak kita masih di dalam perut ibu. Sekitar minggu ke-10 sampai minggu ke-16 kehamilan. Pada masa ini, janin mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang sangat cepat. Organ-organ vital mulai terbentuk, dan salah satu yang paling menarik adalah pembentukan sidik jari. Proses ini dimulai ketika janin berusia sekitar 10 minggu, dan terus berkembang hingga minggu ke-16. Pada saat itu, lapisan kulit paling luar kita tumbuh lebih cepat dibandingkan lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit ini disebut epidermis, sementara lapisan di bawahnya disebut dermis. Ketika epidermis tumbuh lebih cepat, ia mulai menekan dan melipat dermis, menciptakan pola-pola yang unik. Proses ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor biologis yang bekerja secara bersamaan. Perbedaan kecepatan tumbuh ini lantas membentuk lipatan-lipatan yang kemudian menjadi pola unik pada sidik jari kita. Pola-pola ini dikenal sebagai ridges atau punggung kulit, dan mereka mulai muncul sebagai garis-garis halus yang kemudian berkembang menjadi pola yang lebih kompleks. Setiap individu memiliki pola yang berbeda, yang membuat sidik jari kita unik. Faktor keturunan dari orang tua memang berpengaruh pada bentuk dasar sidik jari. Tetapi, lingkungan di dalam perut ibu, seperti posisi bayi dan tekanan cairan ketuban, juga ikut menentukan detail dari pola sidik jari. Misalnya, jika bayi berada dalam posisi tertentu, atau jika ada tekanan dari cairan ketuban, ini bisa mempengaruhi bagaimana pola sidik jari terbentuk. Selain itu, nutrisi yang diterima janin dan kesehatan ibu juga bisa mempengaruhi proses ini. Proses pembentukan sidik jari ini sangat rumit dan dipengaruhi banyak faktor, sehingga bisa menghasilkan miliaran kombinasi pola yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Ini karena meskipun mereka memiliki gen yang sama, faktor lingkungan dalam rahim ibu mereka berbeda, yang menyebabkan perbedaan dalam pola sidik jari mereka. Ajaibnya, setelah terbentuk, pola sidik jari ini akan tetap sama sampai kita dewasa. Kecuali kalau terjadi luka yang sangat dalam pada kulit kita. Sidik jari kita tidak berubah seiring waktu, meskipun kulit kita mungkin mengalami kerusakan atau perubahan. Bahkan, jika kita mengalami luka, pola sidik jari kita akan kembali ke bentuk aslinya setelah kulit sembuh, kecuali jika luka tersebut sangat dalam dan merusak lapisan dermis. Ini membuat sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat andal dan digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan dan forensik. Selain sebagai tanda pengenal, sidik jari juga punya fungsi penting dalam kegiatan kita sehari-hari loh. Sidik jari tidak hanya digunakan untuk membuka kunci perangkat elektronik seperti smartphone atau tablet, tetapi juga untuk keamanan rumah dan kantor. Teknologi sidik jari telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern kita. Permukaan sidik jari yang berlekuk-lekuk membuat jari kita tidak mudah tergelincir saat memegang benda. Ini sangat membantu dalam berbagai aktivitas sehari-hari, seperti menulis dengan pena atau memegang gelas minuman. Coba bayangkan kalau jari kita licin seperti plastik, pasti susah sekali memegang gelas atau pensil. Kita akan sering menjatuhkan benda-benda dan merasa frustasi. Nah, sidik jari membantu kita memegang benda dengan lebih erat. Tekstur unik pada sidik jari memberikan gesekan tambahan yang sangat berguna. Selain itu, sidik jari juga membuat indera peraba kita lebih sensitif. Dengan adanya pola-pola ini, kita bisa merasakan berbagai tekstur dengan lebih baik. Ujung jari kita punya banyak sekali saraf peraba yang membantu kita merasakan tekstur, suhu, dan bahkan rasa sakit. Saraf-saraf ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada otak kita tentang lingkungan sekitar. Pola sidik jari membantu menyalurkan tekanan dan getaran ke saraf-saraf ini, sehingga kita bisa merasakan sesuatu dengan lebih jelas.
Misalnya, saat kita menyentuh permukaan yang kasar atau halus, kita bisa langsung merasakannya. Jadi, bisa dibilang sidik jari ini sangat penting untuk berinteraksi dengan dunia sekitar kita. Tanpa sidik jari, kita akan kehilangan banyak kemampuan untuk merasakan dan memegang benda dengan baik. Sidik jari adalah salah satu keajaiban kecil yang sering kita anggap remeh, tetapi sebenarnya sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sidik jari juga digunakan dalam berbagai aplikasi keamanan, seperti di bank untuk verifikasi identitas. Ini membantu mencegah penipuan dan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang yang bisa mengakses informasi atau layanan tertentu. Dalam dunia forensik, sidik jari telah lama digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan. Setiap orang memiliki sidik jari yang unik, sehingga sangat efektif untuk menghubungkan seseorang dengan tempat kejadian perkara. Di bandara, sidik jari juga digunakan untuk proses imigrasi dan keamanan. Ini membantu mempercepat proses dan memastikan bahwa hanya orang yang sah yang bisa masuk ke suatu negara. Bahkan anak-anak pun sekarang sudah mulai mengenal teknologi sidik jari melalui mainan dan perangkat edukatif. Ini menunjukkan betapa pentingnya sidik jari dalam kehidupan kita sejak usia dini. Jadi, dari keamanan hingga kenyamanan sehari-hari, sidik jari memainkan peran yang sangat penting. Kita seringkali tidak menyadari betapa banyak manfaat yang diberikan oleh sidik jari kita. Mari kita hargai dan jaga keunikan sidik jari kita, karena mereka adalah bagian penting dari identitas dan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan dunia. Walaupun setiap sidik jari itu unik, tidak ada dua orang yang memiliki sidik jari yang sama, bahkan kembar identik sekalipun. Para ilmuwan telah mengelompokkannya menjadi beberapa jenis berdasarkan pola umumnya. Pengelompokan ini membantu dalam berbagai bidang, mulai dari forensik hingga keamanan. 3 jenis utama sidik jari adalah loop, whorl, dan arch. Setiap jenis memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat dikenali dengan mudah oleh para ahli. Loop adalah jenis yang paling umum, ditemukan pada sekitar 60-70% populasi. Whorl ditemukan pada sekitar 25-35% populasi, dan arch adalah yang paling jarang. Hanya sekitar 5% dari populasi yang memiliki pola ini. Loop adalah jenis yang paling umum. Cirinya ada pola lingkaran atau oval yang kembali ke arah asalnya. Pola ini seringkali terlihat seperti aliran air yang mengalir kembali ke sumbernya. Whorl memiliki pola spiral atau melingkar seperti pusaran air, yang membuatnya mudah dikenali. Pola ini seringkali terlihat seperti lingkaran yang berputar di tengah. Sedangkan arch memiliki pola lengkungan seperti gunung. Pola ini tidak memiliki lingkaran atau spiral, melainkan garis-garis yang naik dan turun seperti puncak gunung. Masing-masing jenis utama ini masih punya beberapa subtipe, yang membuat pola sidik jari semakin beragam. Misalnya, loop dapat dibagi menjadi ulnar loop dan radial loop, tergantung pada arah lengkungannya. Pengelompokan sidik jari ini penting untuk proses identifikasi, baik untuk keperluan forensik maupun sipil. Dalam forensik, sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan atau korban yang tidak dikenal. Para ahli menggunakan sistem poin dan perhitungan yang rumit untuk membandingkan dan mencocokkan sidik jari dengan memperhatikan jenis, subtype, dan detail unik lainnya. Setiap sidik jari memiliki titik-titik karakteristik yang disebut minutiae, yang digunakan untuk mencocokkan satu sidik jari dengan yang lain. Sejarah penggunaan sidik jari untuk identifikasi sudah sangat panjang. Pada awal abad ke-20, sidik jari mulai digunakan secara luas oleh kepolisian di seluruh dunia sebagai metode identifikasi yang andal. Saat ini, teknologi sidik jari telah kembang pesat. Dari penggunaan tinta dan kertas, kini kita memiliki pemindai sidik jari digital yang dapat mengidentifikasi seseorang dalam hitungan detik. Teknologi ini digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan ponsel hingga sistem kontrol akses di gedung-gedung. Di masa depan, teknologi sidik jari diperkirakan akan semakin canggih dengan bantuan kecerdasan buatan dan machine learning. Sistem ini akan mampu mengenali sidik jari dengan akurasi yang lebih tinggi dan kecepatan yang lebih cepat, membuka peluang baru dalam bidang keamanan dan identifikasi. Meskipun teknologi terus berkembang, satu hal yang tetap tidak berubah adalah keunikan setiap sidik jari. Setiap individu memiliki sidik jari yang benar-benar unik, yang menjadi identitas biologis yang tidak bisa ditiru. Jadi, walaupun kita mungkin tidak selalu memikirkannya,
Sidik jari kita adalah bagian penting dari identitas kita yang membuat kita unik di dunia ini.